Halo semuanya, kenalin di sini aku Zakian Aziza dengan NIM 21040466030 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi kelas A3. Adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Dalam yang diampu oleh dosen Ibu Hikmatun Baligoh Nur Putriati, SPSI, MPSI. Di sini aku akan ngejelasin sedikit masalah psikoanalisis Alfred Adler. Namun di sini aku akan lebih fokus pada materi berjuang meraih keberhasilan, yaitu superioritas dan tujuan akhir atau fictional finalism. Teman-teman pernah ngerasain nggak kalau diri teman-teman itu lemah? Entah lemah dalam hal fisik, lemah dalam hal belajar, lemah dalam hal menjalin hubungan sosial dengan sesama manusia yang lainnya. Dalam psikoanalisis Adler, hal ini dinamakan sebuah inferior. Inferior merupakan sebuah rasa yang timbul pada diri manusia di mana individu mendapat dorongan perasaan bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Perasaan inferior yang dimiliki setiap manusia pada umumnya muncul sedari manusia dilahirkan di bumi. Adler mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dari mereka lahir, maka hal inilah yang menjadikan terbentuknya konsep inferior Alfred Adler. Sesuai pendapat Adler, bahwa manusia memiliki dua dorongan yang melatar belakangi sebuah perilaku, yaitu dorongan kemasyarakatan atau pergaulan dan dorongan berkuasa atau keakuan. Dorongan masyarakat adalah dorongan yang mengarahkan manusia pada pengabdian masyarakat. Secara alamiah, setiap individu masyarakat pasti memilikinya. Dan dorongan berkuasa atau keakuan adalah dorongan pada manusia untuk bertindak mengabdi kepada masyarakat. Pada dasarnya, di hasrat keakuan ini, manusia akan lebih fokus pada pengabdian dengan dirinya sendiri supaya diperhatikan orang lain. Pada diri manusia sendiri sebenarnya terdapat sebuah dorongan, yaitu dorongan agresif. Namun, Adler menggantinya dengan sebuah dorongan berkuasa. Nah, selanjutnya dorongan berkuasa ini akan diganti sebuah dorongan superior. Jika rasa inferior ini muncul pada diri manusia, manusia akan mencari cara bagaimana ia keluar dari kelemahan pada mereka. Dan disinilah terdapat sebuah dorongan yang dirasa untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan utama dalam hidup. Hal inilah yang dinamakan sebuah superior. Lalu superior itu sendiri apa sih? Secara jelasnya, dorongan superior merupakan keadaan subjektif beberapa pengalaman atau perasaan-perasaan individu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Adler sendiri juga menjelaskan bahwasannya superior ini tumbuh karena berkaitan dengan masalah rendah diri. Proses menjadi superior merupakan hal fakta dalam hidup manusia. Menurut Adler sendiri, dorongan superior merupakan sebuah dorongan yang untuk mencapai kesempurnaan ataupun perfection. Superior memiliki tujuan untuk membuat individu menjadi pribadi yang lebih lengkap ataupun utuh. Dari inferior ke superior. Hal inilah yang menjadikan motivasi penting dalam proses superior. Pada konsep Adler, motivasi memiliki peranan penting dalam membentuk sebuah harapan pada masa depan. Inferior dan superior memanglah saling berhubungan antara keduanya. Tingkah laku manusia yang sebenarnya akan lebih terlihat setelah manusia mengalami proses superior. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwasannya superior ini bukanlah unggul dari banyak orang ataupun menjadi penguasa di antara satu yang lainnya. Proses ini hanyalah semata-mata untuk menjadi pribadi yang lebih lengkap ataupun utuh. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti memilikilah sebuah tujuan. Dalam psikoanalisis Adler, terdapat ungkapan finalisme sebagai konsep yang memiliki sebuah tujuan utama atau ultimate goals, dengan keinginan untuk bergerak ke depan. Adler mempunyai kepercayaan bahwasannya setiap apa yang kita capai itu adalah cita-cita fiksi yang tidak dihadapkan pada sebuah realitas. Dapat dikatakan, apa yang kita capai bersifat semu. Ya, jadi hal yang kita capai sebenarnya bersifat semu dan tidak dihadapkan pada sebuah realitas.
Dalam hidup Adler terdapat sebuah tujuan, yaitu menaklukkan sebuah kematian. Ia dapat mencapai sebuah tujuan itu dengan cara menjadi seorang dokter. Dari hal yang dilakukan oleh Adler tersebut dapat dikatakan bahwa dari sebuah kepercayaan yang ada pada diri kita akan mempengaruhi bagaimana kita dalam bercara pandang atau cara penerimaan dan juga interaksi. Dari sinilah Adler merumuskan konsep fictional finalism. Fictional finalism sendiri adalah sebuah konsep yang dinyatakan oleh Adler dengan makna bahwa gagasan ide fiktif memandu dalam perilaku kita di saat berusaha mencapai sebuah keadaan yang lengkap dan utuh. Di saat proses pengembangan fictional finalism, Adler menyukai istilah subjective final goal atau grieving self goal. Namun, sesuai dengan penggambarannya, konsep ini terus dikenal dengan nama fictional finalism. Dalam berjuang menjadi superior, Adler menggarisbawahi dua poin penting. Yang pertama, meningkatkan sebuah tekanan, bukan merendahkan tekanan. Jika Freud mempunyai kepercayaan bahwasannya motivasi itu dapat mengurangi sebuah ketegangan, berbeda dengan Adler yang percaya kalau motivasi akan meningkatkan sebuah ketegangan. Yang kedua, ada sebuah perjuangan yang dijadikan superior dimanifestasikan baik oleh individu ataupun masyarakat. Sebagai manusia yang makhluk sosial, kita akan meraih superior untuk individu atau masyarakat. Kita akan berusaha mencapai kesempurnaan dan budaya kita. Singkatnya, kita haruslah berfungsi untuk sesama manusia demi sebuah kebaikan. Di akhir kata, Adler mengatakan jika manusia akan terus mencapai tujuan kesempurnaan yang semu ini. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Adler menjawabnya dengan konsep gaya hidup. Sekian penjelasan dari aku, mohon maaf jika banyak kesalahan. Di akhir kata, see you and bye-bye. Semoga bermanfaat.